Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kamila dengan NIM E1101221019 akan menceritakan tentang pengalaman saya menggunakan media sosial bagi individu maupun bagi sosial. Jadi yang pertama untuk yang individu itu biasa saya suka nyari kegiatan, lebih ke kegiatan sih Bu di Instagram. Nah, untuk kegiatannya itu biasanya saya nyari bukan seminar juga sih, kayak talk show gitu, tapi yang offline, karena menurut saya kalau online itu kurang bersemangat. Jadi saya sukanya yang offline gitu. Waktu itu saya pernah ikut seminarnya Kak Abel Cantika, terus pernah ikut Aulion sama Ernest Prakasa. Waktu itu tiga-tiganya kegiatannya di luar kota sih, karena kebetulan saya SMA-nya di Jawa, jadi ikutnya yang tiga kegiatan ini. Untuk kegiatan lainnya itu saya biasanya ikut kegiatan kerajinan dari salah satu akun di Instagram. Biasanya dia based on-nya sih nggak di Pontianak, tapi lumayan sering buat kegiatan di Pontianak. Kayak waktu itu saya pernah ikut yang buat lilin aromaterapi, terus baking, buat cookies gitu. Terus biasanya untuk yang individu juga tapi saya kurang tahu sih Bu, ini maksudnya juga memanfaatkan sosial media apa enggak. Jadi saya biasanya suka ngepost tentang hasil make up saya yang kayak make up art gitu, graphic liner. Sebenarnya nggak jago juga, tapi karena saya baru belajar, saya kayak ingin mengapresiasi diri saya dengan ngepost foto dengan make up tersebut di Instagram. Jadi kayak self reward aja gitu. Terus untuk kegiatan sosial biasanya saya lebih menggunakan aplikasi TikTok atau Twitter sih untuk nge-repost berita. Kayak kalau di Twitter, di TikTok itu biasanya nge-repost kayak misalnya ada video ibu-ibu yang udah tua terus jualannya nggak laku. Nah, itu biasa saya bantu repost biar kayak orang-orang di kota ibu ini nih bisa ngeliat, oh ada ibu-ibu jualan ini, siapa tahu mau bantu atau gimana, kan bisa beli dagangan ibunya atau gimana gitu. Terus kalau di Twitter sih lebih kayak, karena di Twitter kan lebih aktif ya kan untuk mengutarakan pendapat, jadi saya biasanya kayak nge-repost tentang boykot kayak bencana apa-apa gitu, biasanya saya bantu repost. Terus kalau ada open donasi kayak korban bencana atau misalnya kucing-kucing yang sakit di jalanan ataupun habis tabrakan, biasanya ada beberapa oknum yang suka mau bawa dia ke vet, dan biasanya orang itu tuh buka donasi. Jadi kalau misalnya kita mau nolong juga bisa ikut donasi. Nah itu, tapi itu juga tergantung sih Bu, kalau misalnya nggak ada uangnya ya nggak ikut donasi, tapi saya ikut repost. Dari iklan yang saya tampilkan dapat saya simpulkan bahwa orang yang ingin resign tersebut tidak dapat berpikir secara apa akibat dan sebab suatu tindakan yang akan dia lakukan. Kayak dia ingin resign karena merasa tidak dihargai oleh bosnya. Nah, dia melakukan kegiatan itu tanpa berpikir panjang seperti cicilan dia atau nanti cari nafkahnya gimana, terus apa yang harus dia lakukan setelah resign, apa yang bisa dia lakukan untuk menyambung kehidupan setelah itu. Nah, jadi belum difikirkan secara matang, sehingga temannya yang pakai baju hitam tadi itu kayak kalau lu resign ntar ya, kayak ikut menyadarkan dengan cara dia sendiri, seperti membangun egonya, karena seperti yang dilihat dari awal dia ingin resign karena merasa tidak dihargai, berarti egonya terluka. Jadi temennya itu nyadarin dia dengan cara, gitu berarti bagus, ntar kamu jadi
pengangguran, anak yang paling berbakti gara-gara dia mau melimpahkan cicilan dia ke orang tua dia. Nah itu tuh kan nyenggol egonya si temennya yang pengen resign ini. Jadi langsung tersadar kan, kayak iya ya, ntar kalau kayak gini-gini, ntar kayak gini-gini, terus akhirnya dia nggak jadi resign. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.